Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Ersilyasari, NIM 2120201087 dari kelompok 3. Adapun tema materi kami yaitu ilmu pengetahuan sosial atau IPS dan ilmu-ilmu sosial. Langsung saja kita masuk materi pertama. Latar belakang lahirnya ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Sumber dari semua ilmu ialah filsafat. Dari filsafat tersebut lahirlah dua cabang ilmu, yaitu filsafat alam yang kemudian menjadi rumpun ilmu-ilmu alam, dan filsafat moral yang kemudian berkembang ke dalam cabang ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu alam membagi diri menjadi dua kelompok, yaitu ilmu alam dan ilmu sosial. Ilmu alam bertujuan mempelajari zat yang membentuk alam semesta seperti fisika, kimia, astronomi, ilmu bumi, dan lain-lain. Ilmu sosial berkembang agak lama dibandingkan ilmu alam. Cabang-cabang ilmu sosial diantaranya antropologi, sosiologi, psikologi, ekonomi, geografi, ilmu politik, dan lain-lain. Materi kedua, pengertian ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial ialah ilmu-ilmu sosial yang dipilih dan disesuaikan bagi penggunaan program pendidikan di sekolah ataupun bagi kelompok belajar lainnya yang sederhana. Yang ketiga, tujuan ilmu pengetahuan sosial. Tujuan pendidikan nasional menjadi acuan dalam pengembangan tujuan pendidikan IPS. Tujuan pengajaran ilmu pengetahuan sosial secara umum dikemukakan oleh Fenton adalah mempersiapkan anak didik menjadi warga negara yang baik, mengajar anak didik agar mempunyai kemampuan berpikir dan dapat melanjutkan kebudayaan bangsa. Materi keempat, IPS sebagai ilmu sosial. Latar belakang IPS diajarkan sebagai ilmu sosial disebabkan kebutuhan akan intelektual. Paradigma sebelumnya yaitu transmisi kewarganegaraan hanya sedikit sekali yang memiliki ilmu hubungan dengan dinamika masyarakat dan juga kurang berkaitan dengan perkembangan intelektual. Sementara itu, masyarakat sudah mulai mengalami perkembangan intelektual. Oleh sebab itu, IPS diajarkan sebagai ilmu sosial. Diperlukan agar peserta didik dapat berpikir kritis dan melakukan penelitian seperti telah dilakukan oleh beberapa ahli ilmu sosial, sehingga peserta didik menjadi pola pikir seperti ahli sosial. Materi yang kelima, pengembangan materi ajaran IPS. Materi pendidikan IPS dikembangkan dari disiplin-disiplin ilmu sosial, kemudian disintesiskan dengan ilmu pendidikan dan disajikan berdasarkan tujuan pendidikan tertentu. Baiklah, saya Hilda Nopriani akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi, yaitu ada cabang-cabang ilmu sosial. 1. Ilmu antropologi. Antropologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari umat manusia. Secara etimologi, antropologi berasal dari kata Yunani anthropos yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti wacana dalam pengertian bernalar, berakal, atau ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. 2. Ilmu ekonomi. Definisi ekonomi dalam menghadapi berbagai persoalan atau masalah ekonomi sering individu atau kelompok atau masyarakat dihadapkan pada pengambilan keputusan untuk melakukan aktivitas atau kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi didefinisikan sebagai aktivitas individu atau kelompok atau masyarakat dalam memproduksi, mengkonsumsi, atau menggunakan barang dan jasa. 3. Geografi. Geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi dengan segenap isinya. 4. Sejarah. Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan, proses perubahan atau dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupan yang terjadi di masa lampau. 5. Ilmu politik. Ilmu politik yang mempelajari interaksi antara pemerintah dan masyarakat, rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama. 6. Psikologi. Definisi psikologi sosial merupakan studi yang menginvestasi bagaimana pemikiran, perasaan, dan perilaku individu
dipengaruhi oleh kehadiran orang lain baik aktual maupun imajinatif. 7. Sosiologi. Ilmu sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mengeksplorasi struktur masyarakat itu sendiri untuk mengetahui hubungan antara manusia dari dalam kehidupan masyarakat, individu dengan atau kelompok atau dengan kelompok. Sekian pemaparan dari materi kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.